Hello everything, thank you buat kalian udah klik channel ini dan selamat datang. Halo everything, gimana kabar kalian? Akhir bulan, habis gajian, langsung deh beli skincare stok sebulan. Duh, sombong amat. Misi foya, misi foya, misi foya foya. Don't play bosku. Daripada begitu, bolehlah bantu tombol subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis, gengs. Prabu Jayabaya adalah raja kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun 1135 hingga 1159. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran, gengs. Wilayah kekuasaannya mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Ternate. Ia berhasil membuat Kediri bersatu setelah pasca kematian dari Airlangga yang merupakan seorang raja yang adil dan bijaksana. Prabu Jayabaya diyakini merupakan titisan Dewa Wisnu dan merupakan keturunan Pandawa dari ayahnya yaitu Gendrayana yang merupakan garis keturunan dari Arjuna. Karena hal tersebut itulah Jayabaya diyakini memiliki kekuatan yang dapat melihat kejadian yang akan datang dan dipercaya membuat sebuah kitab ramalan berbentuk tembang Jawa yang terdiri atas 21 pupuh berirama Asmaradana, 29 pupuh berirama Sinom, dan 8 pupuh berirama Dandanggula. Ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang dipercaya memiliki tuah, ditulis oleh Jayabaya itu sendiri dan diturunkan secara turun-temurun oleh para pujangga Jawa. Namun studi akademis meyakini ramalan ini bukan ditulis oleh Sang Jayabaya, melainkan gubahan dari Kitab Asrar milik Sunan Giri ketiga. Kitab Asrar itu sendiri memuat ikhtisar riwayat Jawa, gengs. Nah, gubahan berbentuk puisi tersebut dipercaya merupakan buah karya dari Pangeran Wijil pertama yang merupakan keturunan dari Sunan Kalijaga. Pangeran Wijil pertama ini dipercaya berasal dari desa Kadilangu dekat Demak, dan gubahan buah karyanya inilah dikenal dengan nama Jangka Joyoboyo. Namun sekali lagi ini dari sisi studi akademis ya, gengs. Nah, berikut adalah beberapa ramalan Jayabaya yang dipercaya telah terjadi di masa lampau maupun yang akan terjadi di Nusantara kita. Sorry itu saya ini gue harus baca ya, guys, karena gue takut pelafalannya atau artiannya juga beda. Jadi gue maunya ambil baca aja. It's okay ya. Nah, ini adalah beberapa ramalan dari Jayabaya yang telah terjadi di masa lampau. Ini gue bacain. Besuk yen wis anak kereta tanpa jaran. Artinya itu kelak sudah ada kereta tanpa kuda. Nah, which is bisa kita lihat ini adalah maksudnya mobil. Lalu yang kedua adalah perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Nah, ini maksudnya perahu berjalan di angkasa, which is itu adalah pesawat. Lalu yang ketiga adalah Tanah Jawa kalungan wesi. Jadi maksudnya adalah Pulau Jawa berkalung besi. Nah, ini maksudnya adalah kereta api. Lalu ada juga yang meramalkan tentang bencana alam di Indonesia kita, seperti lindu ping pitu sedino, lemah bengkah pagebluk rupo-rupo. Nah, ini maksudnya adalah gempa 7 kali sehari, kemudian tanah pecah merekah, itu maksud gempa bumi ya. Kemudian bencana macam-macam. Dari banyak ramalan Jayabaya tadi, itu tadi gue hanya nyampein beberapa ramalan yang udah terjadi gitu ya, yang ada di Pulau Jawa, ada di Indonesia, di Nusantara kita lah gitu. Namun ada ramalan yang menandakan tentang zaman carut marut atau disebut dengan zaman Kolo Bendu dan juga zaman ketentraman atau zaman Kolo Subo. Nah, ramalan Jayabaya inilah yang kemudian digubah oleh sastrawan Solo terkenal yang bernama Raden Ronggo Warsito, yaitu pujangga besar dari Keraton Solo yang lahir pada tahun 1802 hingga 1873. Nah, gubahannya ini berbunyi, ente nono nuswantoro bakal ketampan bendu. Artinya, tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Lalu yang kedua, yen wis teko pandito ambuka wiwaranging neroko. Jadi maksudnya jika sudah datang tahun
1997. Nah, ini maksudnya kenapa bisa 1997 ini adalah Pandito, itu artinya 7. Kemudian Ambuko atau dibuka atau sama dengan bolong, itu maksudnya adalah angka 9. Kemudian Wiwara itu artinya pintu atau terbuka atau sama dengan bolong juga, itu berarti angka 9. Dan juga Neroko, itu Neroko maksudnya angka 1. Jadi Yen wis teko Pandito Ambuka Wiwaranging Neroko. Nah, itu jadi adalah 1997. Nah, lanjutannya adalah pralambange jago tarung ning jero kurungan. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung dalam kurungan. Nah, ini maksudnya adalah perselisihan anak bangsa. Lalu dalang wayang ngukurke kelir, sang dalang menggelar sandiwara. Ini maksudnya adalah orang di balik layar. Kemudian sing nonton podo nangis, yang menonton menangis. Karena kan seperti yang kita tahu, kasus 1997 itu ya seperti yang dijelaskan di ramalan ini gitu kan, bahwa ada perselisihan anak bangsa, yaitu perselisihan kerusuhan segala macam gitu kan. Kemudian ada orang di balik layar, ya as we know itu siapa. Kemudian rakyat menangis, banyak banget itu korban yang membuat rakyat kecil, etnis tertentu itu juga menderita lah, banyak orang yang menderita intinya gitu. Nah, lalu ente nono waluyo lan tentreme gitu ya. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Kemudian mengko nek wis tumeko, artinya nanti jika sudah datang. Pendowo mulat sirnaning penganten. Jadi maksudnya adalah tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman nanti jika sudah datang tahun 2025. Pandowo atau pendowo itu sama dengan angka 5. Mulat atau melihat atau mata itu adalah 2. Sirno atau sama dengan hilang itu adalah 0. Kemudian temanten itu maksudnya penganten atau jodoh atau sejodoh itu adalah angka 2. Jadi 2025 gitu ya. Mungkin suatu ramalan bisa dipahami bahwa manusia ataupun peradaban itu bisa muncul, bisa hancur, bisa bangkit kembali gitu kan. Jayabaya mungkin dia juga menyadari bahwa manusia itu bisa terkadang lupa diri gitu kan. Sehingga dia menggunakan kekuatannya ini untuk menulis sebuah kitab yang mampu menuntun manusia agar berjaga-jaga, dia tidak lupa gitu kan. Nah, inilah menurut gue tanda kearifan dari Prabu Jayabaya. Peninggalan sejarahnya Jayabaya ini berupa prasasti Hantang di Desa Ngantang, Jawa Timur di tahun 1135 dan juga prasasti Talan di Desa Gurit, Blitar di tahun 1136. Jayabaya diceritakan di prasasti itu bahwa ia turun tahta ketika usianya sudah sangat tua. Ia kemudian melakukan moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Nah, sebagai informasi, moksa ini adalah hilangnya jasad tanpa jejak karena udah lepas ikatan dari duniawi. Moksa ini juga dilakukan oleh Prabu Siliwangi dan juga Patih Gajah Mada. Nah, tempat Jayabaya Moksa ini dikeramatkan oleh masyarakat Jawa yang sampai sekarang masih sering dikunjungi oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk jejak petilasan. So gengs, itu tadi cerita hari ini. Semoga menemani hari kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka channel ini. I'll see you guys soon. Stay safe everybody.